Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Vesna Priyana dengan NIM 200631100045. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran yang menurut saya itu merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Jadi, metode pembelajaran yang menurut saya merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura adalah metode pembelajaran brainstorming. Nah, mengapa sih saya memilih metode tersebut sebagai sebuah inovasi? Karena pertama, mendorong kreativitas. Brainstorming melibatkan siswa dalam proses berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. Hal ini penting untuk mengembangkan potensi siswa di Pulau Madura. Yang kedua, partisipasi aktif. Metode ini mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Mereka dapat mengemukakan ide-ide mereka sendiri dan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa di Pulau Madura. Ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Dalam brainstorming, siswa diajak untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman sekelas. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk bekerja sama dalam tim dan menghadapi tantangan masa depan. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa. Brainstorming memungkinkan siswa untuk mengemukakan ide-ide mereka sendiri dan memainkan peran aktif dalam proses pembelajaran. Ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa yang efektif untuk mengatasi keberagaman siswa di Pulau Madura. Yang kelima, pemecahan masalah. Brainstorming membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan memikirkan berbagai alternatif dan mencari solusi yang efektif. Dan yang keenam, relevan dengan keterampilan abad 21. Keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi itu menjadi penting dalam abad 21. Metode brainstorming mengintegrasikan semua keterampilan tersebut, mempersiapkan siswa Pulau Madura untuk menghadapi tantangan dunia yang modern dengan lebih baik. Lalu, apa sih brainstorming itu? Brainstorming atau curah pendapat merupakan metode pembelajaran dalam bentuk diskusi, di mana mengumpulkan pendapat, informasi, gagasan, pengalaman, pengetahuan dari semua peserta didik di dalam kelas, dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan metode brainstorming, yaitu pertama, pemberian informasi dan motivasi. Dalam hal ini, di mana guru memberikan masalah atau topik yang dihadapi dengan latar belakangnya dan memberikan kesempatan peserta didik aktif untuk menuangkan pemikirannya. Yang kedua, identifikasi. Pada langkah ini, peserta didik diundang untuk memberikan sumbang saran pemikirannya sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk akan ditampung, ditulis, dan tidak disarankan untuk dikritik. Ketua kelompok dan peserta lainnya hanya diizinkan untuk bertanya dan meminta penjelasan. Dengan demikian, kreativitas peserta didik tidak akan terhambat. Yang ketiga, klasifikasi. Semua saran-saran dan masukan peserta akan ditulis. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu diklasifikasikan berdasarkan kriteria, kemudian disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain. Yang keempat, verifikasi. Kelompok secara bersama-sama melihat kembali sumbang saran yang sudah diklasifikasikan. Semua sumbang saran diuji keakuratan dengan permasalahannya. Jika terdapat sumbang saran yang sama, maka akan diambil salah satunya saja, dan sumbang saran yang tidak akurat bisa dicoret. Kepada pemberi sumbang, saran akan diberi kesempatan untuk memberikan argumentasinya. Yang kelima, konklusi atau penyepakatan. Pimpinan kelompok atau guru beserta peserta lain akan mencoba menyimpulkan di setiap alternatif pemecahan masalah yang disepakati.
Setelah semua menyetujuinya, maka akan diambil kesepakatan terakhir yang dianggap paling tepat. Lalu implementasi metode brainstorming. Di sini ada 4. Yang pertama, implementasi brainstorming dalam meningkatkan keaktifan di kelas. Keaktifan peserta didik dalam belajar merupakan suatu persoalan yang sangat penting dan mendasar yang harus dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan metode brainstorming memiliki manfaat peserta didik lebih aktif dan kreatif di dalam mengemukakan pendapat mereka. Beberapa hal keaktifan yang terjadi pada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menerapkan metode brainstorming antara lain: pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan; kedua, mendengarkan dengan baik ketika teman lain berpendapat; ketiga, memberikan gagasan yang cemerlang; keempat, saling membantu antara tim; kelima, dapat menyelesaikan masalah yang ada; keenam, berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar di kelas; ketujuh, mengerjakan tugas yang diberikan; dan yang kedelapan, berani maju ke depan kelas. Kedua, implementasi brainstorming dalam meningkatkan keterampilan menulis. Menulis yaitu cara seseorang dalam menyampaikan pesan maupun pemikiran dalam bentuk sebuah tulisan. Beberapa kesulitan yang sering dihadapi oleh peserta didik berupa kesulitan dalam mengembangkan ide, mendeskripsikan poin-poin yang terdapat dalam teks, sehingga hasilnya evaluasi peserta didik rata-rata memiliki nilai rendah. Oleh sebab itu, diperlukan metode atau cara yang bisa membantu supaya peserta didik mampu menulis berdasarkan poin-poin teks yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode brainstorming dalam kegiatan menulis antara lain: yang pertama, guru sebagai fasilitator; yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok 5-6; 3. Semua peserta didik menuangkan ide; 4. Setiap ide kelompok dicatat oleh ketua kelompok; 5. Semua ide dijadikan sebuah teks; 6. Kemudian mempresentasikan di depan kelas. Dengan metode brainstorming, peserta didik bisa melatih pola pikir mereka dalam mengungkapkan ide-ide ataupun gagasan bersama dengan bertukar argumen dengan teman kelompoknya pada kegiatan menulis teks. Yang ketiga, implementasi brainstorming dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Metode ini ditekankan kepada peserta didik menemukan ide-ide baru pada suatu masalah yang dibahas. Guru memberikan sebuah problem atau masalah beserta kronologi dari masalah, kemudian peserta didik diajak untuk menemukan suatu ide baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peserta didik diundang untuk memberikan pemikiran sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ide yang dihasilkan, maka semakin banyak pula peluang menghasilkan solusi yang efektif. Semua masukan akan ditampung terlebih dahulu dan dikoordinir oleh ketua kelompok. Semua masukan akan dibuat catatan dan diklasifikasi menurut kebutuhan yang ada di lapangan atau kelas. Pada akhirnya, semua peserta didik akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi solusi untuk dapat disepakati bersama-sama. Satu tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran menggunakan metode ini adanya motivasi dan dukungan dari anggota atau peserta didik lainnya. Dengan menggunakan penerapan metode brainstorming dapat memacu dan meningkatkan minat siswa belajar secara kelompok. Yang keempat, ada implementasi brainstorming dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam pembelajaran berbicara, memfokuskan pada aspek bahasa yang digunakan, bukan pada aturan pemakaiannya. Metode brainstorming sangat cocok digunakan untuk mengembangkan kemampuan bahasa termasuk berbicara. Karena metode tersebut, pada prosesnya peserta didik dituntut untuk melakukan praktik berbicara. Nah, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, peserta didik dibagi beberapa kelompok. Lalu yang kedua, guru menyampaikan materinya. Ketiga, guru memberikan masalahnya kepada peserta didik. Keempat, peserta didik memberikan komentarnya atau pendapatnya secara lisan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Kelima, guru menulis di papan tulis tanpa merubah sedikit pun. Dan yang keenam, bersama-sama antara peserta didik dan guru mengevaluasi di setiap ide-ide maupun pendapat yang telah diutarakan berdasarkan bahasa mereka masing-masing. Lalu ada evaluasi metode brainstorming.
Nah, evaluasi pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran brainstorming dapat melibatkan berbagai instrumen evaluasi, seperti penilaian kinerja siswa, penugasan tertulis, presentasi, atau diskusi reflektif. Penting untuk menggabungkan evaluasi formatif, yaitu evaluasi selama proses pembelajaran, dan sumatif, yaitu evaluasi pada akhir pembelajaran, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang efektivitas metode brainstorming dalam memfasilitasi pembelajaran siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih kelebihan dari brainstorming itu? Pertama, peserta didik diberikan kesempatan berpikir untuk menyatakan pendapat. Yang kedua, peserta didik dilatih untuk berpikir dengan cepat dan tersusun dengan logis. Yang ketiga, diberikan rangsangan kepada peserta didik untuk selalu siap memberikan pendapat terhadap masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, memberikan motivasi peserta didik dalam menerima pelajaran. Yang kelima, peserta didik yang kurang aktif akan mendapatkan bantuan dari temannya atau gurunya. Yang keenam, akan terjadinya persaingan yang sehat antar peserta didik lainnya. Yang ketujuh, peserta didik akan merasa bebas dan fun. Yang terakhir, dapat menumbuhkan suasana demokratis dan disiplin. Lalu untuk kekurangannya diantaranya, siswa akan mempunyai waktu yang sedikit untuk berpikir dengan baik, peserta didik yang tidak aktif akan ketinggalan, hanya merumuskan kesimpulan dan guru hanya menampung pendapat. Yang keempat, peserta didik tidak secara cepat mengetahui apakah pendapatnya itu baik atau salah. Yang kelima, tidak bisa menjamin hasil dari pemecahan masalah tersebut. Dan yang keenam, masalah akan menjadi berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Lanjut, cara untuk meningkatkan efektivitas metode brainstorming. Yang pertama, hindari kelompok tatap muka. Menggunakan kelompok tatap muka dapat meningkatkan pemblokiran produksi, kekhawatiran evaluasi, pencocokan sosial, dan kemalasan sosial. Yang kedua, patuhi aturan. Aturan brainstorming harus diikuti, dan umpan balik harus diberikan kepada anggota yang melanggar aturan ini. Pelanggaran aturan brainstorming cenderung mengarah pada ide-ide biasa-biasa saja. Yang ketiga, perhatikan ide-ide setiap orang. Orang cenderung lebih memperhatikan ide-ide mereka sendiri, namun brainstorming membutuhkan paparan ide-ide orang lain. Sebuah metode untuk mendorong anggota untuk memperhatikan ide-ide orang lain adalah dengan membuat mereka membuat daftar ide-ide tersebut atau meminta mereka untuk mengulangi ide-ide orang lain. Yang keempat, sertakan pendekatan individu dan kelompok. Salah satu metode yang membantu anggota mengintegrasikan ide-ide mereka ke dalam kelompok adalah brainwriting. Disinilah anggota menulis ide-ide mereka di selembar kertas dan kemudian membagikannya kepada orang lain yang menambahkan ide-ide mereka sendiri. Yang kelima, istirahat. Biarkan keheningan selama diskusi kelompok sehingga anggota memiliki waktu untuk memikirkan semuanya. Yang keenam, jangan terburu-buru. Berikan banyak waktu bagi anggota untuk menyelesaikan tugas. Meskipun bekerja di bawah tekanan cenderung menghasilkan lebih banyak solusi pada awalnya, kualitas biasanya lebih rendah daripada jika lebih banyak waktu dihabiskan untuk tugas itu. Yang ketujuh, tetap gigih. Anggota harus tetap fokus dan bertahan pada tugas bahkan ketika produktivitas rendah. Dan yang kedelapan, fasilitasi sesi. Seseorang memimpin diskusi yang terampil harus memimpin dan mengordinasikan sesi brainstorming. Pemimpin ini dapat memotivasi anggota, mengoreksi kesalahan, dan memberikan standar kerja yang jelas. Mereka juga dapat digunakan untuk melacak semua ide dan memastikan bahwa ide-ide ini tersedia untuk semua orang. Lalu keterampilan abad 21. Nah, tadi kan saya sempat menyebutkan apa saja keterampilan abad 21 itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai keterampilan tersebut. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis.
yaitu kemampuan siswa dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Di era reformasi critical thinking juga digunakan untuk menangkal dan memfilter paham radikal yang dianggap tidak masuk akal. Kemampuan berpikir kritis biasanya diawali dengan kemampuan seseorang mengkritisi berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya, kemudian menilai dari sudut pandang yang digunakannya. Kemudian, ia memposisikan dirinya dari situasi yang tidak tepat menjadi situasi yang berpihak padanya. Yang kedua ada communication atau komunikasi, yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi, yaitu mampu bekerjasama, saling bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, ia akan senantiasa berguna bagi lingkungannya. Yang keempat, creativity atau kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap hari agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan. Kreativitas membekali seorang peserta didik yang memiliki daya saing dan memberikan sejumlah peluang baginya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, ini referensi jurnal maupun buku yang saya gunakan. Itulah penjelasan mengenai metode pembelajaran brainstorming. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.